dari program studi pendidikan IPA, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa diajarkan dan diarahkan untuk bisa mengintegrasikan pendidikan STEM dalam pembelajaran IPA. Mata kuliah ini memiliki 14 pertemuan dan 1 kali ujian dalam semester juga ujian akhir semester. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami filosofi dan karakteristik pendidikan STEM. Yang kedua, menganalisis hakikat dari bidang STEM dan fenomena kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan pendekatan STEM dalam pembelajaran IPA, lalu menganalisis dan membuat produk STEM sederhana. Ada beberapa sub CPNK atau indikator dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan sejarah dan karakteristik pendidikan STEM. Yang kedua, mengaitkan STEM dengan fenomena dan kurikulum. Yang ketiga, menjelaskan pola pendidikan STEM. Yang keempat, mengkaji tantangan dan hambatan dalam integrasi dan implementasi pendidikan STEM. Yang ketiga adalah merancang dan membuat produk STEM yang sederhana untuk mengatasi suatu permasalahan. Metode dan model pembelajaran yang digunakan yaitu expository, project based learning, diskusi kelompok, dan juga ada studi kasus. Model pembelajarannya design thinking, collaborative thinking, problem based learning, dan project based learning. Bahan kajian dari mata kuliah ini yaitu sejarah dan karakteristik STEM, STEM dan pembelajaran abad ke-21, STEM dalam fenomena sehari-hari, STEM dalam kurikulum IPA SMP, pola pendekatan STEM, tantangan dan hambatan implementasi pendidikan STEM, studi kasus dan solusi kontekstual, dan desain dan presentasi dari produk STEM itu sendiri. Bentuk penilaiannya yang pertama ada kehadiran dan partisipasi yaitu sebesar 10%, penugasan mandiri atau kelompok 35%, kuis 5%, UTS 20%, dan ujian akhir semester yaitu 30%. Ada beberapa tugas yang akan dilakukan oleh mahasiswa, yaitu ada tugas analisis artikel dan kurikulum, studi kasus dan solusi, dan juga desain dan presentasi produk STEM. Jadi pendidikan STEM ini bukan hanya soal sains dan teknologi, tapi soal bagaimana generasi muda untuk menjadi seorang problem solver dalam mengatasi masalah kompleks. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ya. Siapa yang hadir hari ini? Aku. Kenapa Murni? Haki. Itu siapa lagi? Bisa kenapa? Sakit. Oke, semoga yang sakit cepat disembuhkan dan bisa bergabung lagi sama kita ya di kelas. Oke, sebelum itu mari Ibu persiapkan dulu ya materinya. Oke, semuanya ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Oke, kita akan belajar tentang case study, studi kasus tentang STEM. Ya, minggu kemarin sebelum UTS kita sudah membahas mengenai analisa kajian STEM. Ada apa aja di STEM itu? Nah, sebelum kita menganalisa studi kasus ini, kalian harus tahu bagaimana kita mengkaji pendidikan STEM dalam suatu masalah, ya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Ada yang tahu apa? Plastik. Plastik. Kalian suka pakai plastik? Suka. Pakai apa aja? Buat makanan juga. Minuman juga. Kalau belanja ke pasar? Plastik. Ya. Kalau jajan gorengan? Plastik. Ya. Seblak? Plastik. Es krim?
Mungkin sudah familiar? Sudah. Ada plastik apa aja di sana? Deterjen. Deterjen. Botol minum. Terus itu plastik. Kalau jajan seblak, kalian dikasih sendok? Dikasih. Plastik ketat. Wadahnya apa? Dikasih plastik lagi kan di dalamnya? Iya. Semuanya Plastik. kalian berarti hidup dengan Plastik. ya. Lalu apa yang akan terjadi kalau misalnya banjir, lingkungan, apa lagi? Oh, kerusakan ekosistem kalau misalkan di sungai. Oke, kerusakan ekosistem. Ada nggak yang pernah lihat sampah berceceran di sungai? Di sini ada yang rumahnya dekat sungai? Ada. Banyak sampah? Banyak. Ada nggak solusi yang bisa menyelesaikan itu semua? Ada ya. Nah, jadi hari ini kita akan menganalisis masalah yang terjadi akibat sampah Plastik. Oke, sekarang ibu bagikan. Ini duduknya udah terkelompok? Sudah. Bagikan ya, bagiannya. Oke. Sudah? Sudah. Oke ya, kita lihat lembar kerjanya. Oke, pada halaman pertama jangan lupa kalian isi kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa aja. Yang tidak hadir boleh dituliskan sakit atau izin. Selanjutnya boleh dibuka halaman selanjutnya. Nah, di sini kita membahas mengenai latar belakang dari permasalahan yang akan kita bahas, yaitu tadi masalah apa? Plastik. Ya. Jadi sebenarnya menurut World Bank 2021 itu kita sudah menghasilkan berapa? 6,8 juta ton sampah. Kalau di Garut sampah plastik itu atau sampah dibuangnya kemana? Ada yang tahu nggak? TPA. Di mana TPA di Garut? Di jalannya. Yang mau ke Leles, apa namanya? TPA Pasir Bajing. Ya, itu ada di daerah Warung Betes. Nah, semua sampah itu dibuang ke daerah Pasir Bajing. Tahu nggak sampahnya diapakan? Dibakar, digali, dikubur. Nah, itu sudah menumpuk ya. Nah, di sini kalian lihat ada QR code, coba di scan. Coba di scan QR code-nya. Coba. Coba di scan. Bisa? Bisa. Jadi di apa PD-nya? Nah, itu muncul ada video. Coba. Ya? Ada Bu. Bisa? Coba diputar videonya. Coba. Itu video tentang apa? Sampah plastik. Coba dipahami dari video. Boleh juga yang ini yang nggak bawa HP boleh gabung.
Oke, dari video yang sudah kalian tonton tadi, apa yang kalian bisa analisa? Banyak sampah. Jadi sampah plastik itu apakah kita sudah selesai? Belum. Ya, jadi Indonesia apakah sudah bisa terbebas dari sampah plastik? Belum. Masih banyak karena kita masih menggunakan atau bahkan kita tidak bisa lepas dari yang namanya plastik. Boleh dibuka halaman selanjutnya. Nah, di sini kalian identifikasi masalahnya, ya. Jadi dari video tadi, menurut Anda, kelompok kalian, kira-kira kenapa masalah itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa tidak lepas dari yang namanya masalah plastik? Dan apa bahayanya? Bahaya bagi kita, bagi lingkungan, itu bahayanya apa? Itu nanti kalian analisa dan simpan di bagian identifikasi masalah. Selanjutnya, kira-kira solusi apa nih yang bisa kalian gunakan? Tapi perlu diingat, kalian sebagai mahasiswa, bukan sebagai pemerintah atau pemangku kebijakan. Kalian sebagai mahasiswa bisa memberikan solusi seperti apa? Ya. Nanti kalian analisa dengan analisis kajian STEM. Ya, jangan lupa sainsnya apa, teknologinya apa, engineeringnya apa, dan matematikanya apa. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu kalian bisa gunakan HP kalian atau buku kalian untuk mencari data. Kira-kira solusi kalian ini bagaimana cara untuk membentuknya, atau memproduksinya, atau membuatnya. Itu kalian kumpulkan data dari berbagai sumber. Itu kalian bisa simpan di bagian penelitian dan pengumpulan data. Selanjutnya, nah kira-kira solusi yang bisa kalian berikan itu apa? Ada yang mungkin punya ide? Ada. Boleh selesai apa? Ide dari kita bisa bikin apa sih, wastafel bag itu Ibu? Wastafel bag. Jadi kita bisa dicuci ya di wadahnya. Ada lagi mungkin? Nawa mungkin? Tidak? Bikin apa? Ekobrik juga bisa ya. Kalau buat kalian jajan, edible bag atau edible package ya, atau kita bisa bikin edible bowl. Jadi bisa bikin ekobrik, edible bowl, edible package, atau tadi apa? Wastafel bag ya. Nah, itu bebas kalian tentukan solusi yang menurut kalian satu ramah di kantong. Maksudnya ramah di kantong itu apa? Yang terjangkau, budgetnya nggak terlalu besar. Kita memanfaatkan barang yang ada. Kedua, harus solutif, jangan menimbulkan masalah baru ya. Nah, itu nanti kalian tentukan desainnya seperti apa. Kalau pengen washable bags, bentuknya kayak gimana? Apakah seperti kantong kresek, atau mungkin dia seperti kantong tas, atau dia seperti apa? Edible bowl, apakah dia bentuknya mangkok, apa bentuknya corong, atau gelas? Itu bebas, silakan tentukan oleh kalian. Selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahannya kalian bisa cari tadi pengumpulan data. Tentukan alat dan bahan yang bisa kalian jangkau. Ya, jangan yang sulit. Ingat, kita ingin mencari solusi yang sederhana, tapi kita kasih solusi yang solutif juga, gitu ya. Oke, selanjutnya budgeting. Ini ya, tadi ya budgetingnya. Kira-kira berapa biaya yang bisa kalian keluarkan? Ya, jangan terlalu melebihi kapasitas kalian, karena kalian ingat ambil posisi sebagai mahasiswa. Selanjutnya kita akan menyusun jadwal proyek. Jadi ibu kasih waktu 1 minggu dari hari ini untuk membuat produk
atau solusi yang kalian buat. Ya, dalam 1 minggu ini kalian tentukan perencanaannya kapan, pengumpulan bahannya mau kapan, desainnya mau kapan, sampai kalian membuat produk dan uji coba produknya itu kapan. Sehingga minggu depan itu kalian sudah bisa membawa hasil solusi kalian. Ya, nanti setelah dibuat minggu depan kita analisis hasil dan evaluasi. Jangan lupa dibuatkan satu laporan dari pembuatan solusi kalian. Oke, sekarang kalian coba kerjakan dari pertama, buka di halaman yang identifikasi masalah. Nah, coba ini apa sih masalah yang terjadi dan kenapa bisa terjadi? Ibu mau bertanya ya, yang bagian penelitian hubungan kita kan cari sumber, apakah dicari sumbernya saja atau sekaligus sama apa yang ingin kita cari? Sekaligus sama yang dicari. Sama kita butuh teknologi atau cara membuat solusi kalian itu membuat sumber yang ada tuh kayak gimana? Maksimalnya minimalnya Tidak ada minimal, yang penting kalian bisa mendapatkan sesuai apa yang kalian butuhkan. Coba kira-kira apa ya masalahnya dan apa bahayanya dari sampah plastik? Kira-kira apa dulu? Kelompok berapa? 3. Masalahnya apa? Kenapa sampah plastik tetap menjadi masalah? Kesehatan, makan yang bahaya. Biasanya kalau jajan plastiknya kayak gitu, tipis ya. Di jam sebelah tuh panas. Terus kalau dipakai styrofoam, bahaya nggak styrofoam? Bahaya. Jadi nanti kita makan jadi masalah. Terus kita buang sampahnya masalah. Oke, coba boleh ditulis. Yang untuk kelompok 1, jadi masalah dari plastik itu gimana? Jadi menyebabkan lingkungan kita yang menjadi tercemar. Sampah plastik itu lambat berurainya. Jadi kita harus memikirkan solusi dari hal tersebut. Kira-kira kenapa lingkungan? Buat diri kita ada nggak masalahnya? Ada bagi kesehatan. Bagi kesehatan. Kalau sering menggunakan plastik pasti bahaya. Ini kelompok berapa? Gimana ini masalah nggak? Gimana masalahnya? Tempat perkaranya berbahaya dan menyebabkan pencemaran itu jadi rusak. Oh, lingkungannya juga susah terurai ya. Terutama di rumah ibu dijadikan kerusakan ekosistem juga. Jadi sebenarnya banyak kerugiannya daripada manfaat. Ya. Oke. Kelompok 2 gimana masalahnya? Sebenarnya banyak Migrasi bandingnya terus susah diurai. jadi masalah Lamanya penguraian juga termasuk lamanya penguraian. Tadi ini ya apa plastik itu sebenarnya banyak manfaat apa kerugiannya? Kerugiannya buat siapa aja kerugiannya tadi? Buat siapa? Lingkungan. Buat ekosistem ya. Oke, boleh tulis ya. Kalau sudah sampai identifikasi masalah, kalian lanjut ke solusi dan analisa kajian. Masih ingat sainsnya apa yang perlu kalian analisa? Masih. Apa tadi lah? Sainsnya kira-kira yang konsep apa yang bisa dibahas di solusi ini? membuat Tempat makan, mungkin berbeda tempat makan. dari konsep ini, tapi dari tempat makannya bisa dimakan. Bisa dimakan. Berarti yang kelompoknya 1 bikin edible bowl ya. Kalau kelompok
buat apa aja? Makanan yang pertama gorengan ibu, terus kayak cilok nih ibu contohnya, bisa juga ini masih Ini kan kotor tuh bumbunya. Boleh dicuci dan boleh, soalnya menggunakan mismatch kayak tinggal air panas aja. oh, jadi ada cara tersendiri ya. Boleh nggak bu? Ini aman. Yang bisa dipakai. Rancang wadah makanan alternatif. Makanan alternatif. Menggunakan alat. Dan proses untuk produksi Resolusi nasional. Coba. Seperti bahan biodegradable. dan menganalisis. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau tanya satu-satu kelompok, ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kira-kira solusinya apa? Mau bikin apa? Membuat edible bowl dari coklat yang bisa dimakan. Oke, ada bobo dari coklat yang bisa dimakan. Konsep sains yang digunakannya apa? Perubahan wujud. Oh, perubahan wujud zat. Oke. Kira-kira alat bahannya apa aja nih? Coklat batang, lalu minyak goreng, panci untuk memanaskan coklatnya, lalu pengaduknya. Pengaduknya. Berapa nih budget yang akan keluar? Kira-kira 20.000. 20.000. Untuk berapa wadah? Satu wadah. Satu wadah. Berarti besar ya? Oke. Mau kapan dibuatnya? Kira-kira berapa lama? 2 hari 2 hari pembuatannya. Oke. Cukup cepat ya? Oke, siap. Selanjutnya, kelompok 3. Buat apa? Biodegradable dari pati singkong. Biodegradable dari pati singkong. Wow, menarik. Kira-kira konsep sains yang digunakan apa? Campuran itu. Oh, campuran, senyawa campuran. Oke. Alat bahan yang digunakan apa? Mungkin untuk alatnya itu ada kompor, ada wadah, cetakan plastik, timbangan, spatula, oven ataupun bahan. Itu ada tepung singkong, air, gliseril, cuka, lilin dari lilin lebah, lilin alami, terus pewarna makanan. Makanan. Oke. Kira-kira budget yang digunakan berapa? Nah, untuk pembuatan biodegradable ini 81.000 Bu. 81.000. Ya. Tapi itu buat berapa wadah? Kurang lebih 10 wadah Bu. 10 wadah. Oh, berarti kehitung satu wadah 8.500 ya. Ya. Oke. Kapan kira-kira? Mungkin untuk pembuatannya itu bisa 3 hari ya Bu. Oh, berarti selama 3 hari ya? Ya. Oke, berarti dalam seminggu cukup ya Ya. waktunya. Oke, selanjutnya boleh kelompok berapa? Kelompok 2. Bikin apa? Edible package, kemasan yang dapat kita makan, atau kemasan yang dirancang untuk melindungi makanan ataupun minuman yang dapat dikonsumsi bersama isinya tanpa harus dibuang. Berarti nggak ada sampah ya. Oke, bahannya apa? Bahannya, bahan utamanya itu coklat sendiri dan juga tambahan sedikitnya. Proses sains yang digunakan? Perubahan fisika di mana adanya perubahan wujud dari padat ke cair dan cair dipadatkan kembali. Oke, lalu berapa budgetnya yang diperlukan? Budgetnya kurang lebih 20 sampai 30.000. Buat berapa wadah? Buat 6 sampai 7 wadah juga bisa Ya, banyak. Berarti lumayan banyak berarti ya budgetnya. Kira-kira berapa lama? Kalau untuk membuatnya cukup cepat karena bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Kulkas berarti ya. 2 hari cukup? 1 jam juga bisa ibu. 1 jam cepat. Berarti harus suhunya yang lebih rendah. Ya, Lebih hati-hati dalam pengaturan suhunya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kelompok 4. Mau buat apa? Mau buat wastafel bag. Wastafel bag tadi yang bisa dicuci ya? Ya, bisa dicuci. Oke, proses sains ini digunakan apa? Sifat bahan dan perubahan, juga perubahan fisika dan kimianya. Oke, hampir sama ya. Bahan yang digunakannya apa? Ada kain waterproof grade polos yang udah dilapisi sama diswag, terus kain waterproof motif sama mesin jahit itu opsional. Oh, jadi bisa dijahit, bisa enggak? Oke, Kalau jahit paling pakai jarum kain. sama dijahit lagi? Iya, tapi nggak pakai mesin. Oh, nggak mesin jahit. Oke, berapa budgetnya? 22.000 per 1 pieces. Oh, 1 wadah itu 22.000.
Jadi dari hari ini, dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian pelajari atau kalian dapatkan dari hari ini? Oke, mulai Nazila. Pembelajaran hari ini mungkin yang saya dapat itu kita jadi bisa tahu bahwa solusi dari sampah plastik yang ada di Indonesia itu kita bisa membuat solusi seperti membuat edible bowl kayak yang kelompok kami. Nah itu mungkin untuk kita sebagai mahasiswa ini memudahkan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih untuk tangan dulu. Jadi selaku mahasiswa kita bisa mencegah, gitu ya, kita dari diri kita sendiri mencegah untuk tidak menambahkan sampah plastik. Karena kalau untuk menanggulangi selaku mahasiswa terlalu berat, kita punya kewajiban yang lain. Tapi kita bisa dari hal kecil ya, kita membuat wadah yang bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Dari semua solusi yang diberikan merupakan solusi yang solutif dan bisa terjangkau. Jadi kalaupun nanti tetangga, teman mau buat, itu lebih simpel dan kita bisa meningkatkan kesadaran lingkungan untuk teman-teman kita di sekitar. Oke, jadi jangan lupa nanti hasilnya boleh di-share di sini. Laporannya boleh di-upload di Google Drive ya sebelum minggu depan ya. Jadi nanti minggu depan dibawa produk hasil kalian dan beserta laporannya sudah di-upload di Google Drive. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Bagi kalian, bagi lingkungan, dan juga bagi kita semua. Mungkin hari ini cukup sekian. Jangan lupa tugasnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.